Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sebuah review materi tata niaga komoditas kentang. Nah, untuk yang pertama yaitu pendekatan komoditas kentang melalui karakteristik komoditas kentang sendiri. Nah, seperti kita ketahui, kentang merupakan salah satu komoditas hortikultura dan tanaman pangan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di Indonesia. Nah, kentang sendiri ini termasuk sumber karbohidrat pengganti nasi yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kentang sendiri ini sebagai bahan pangan alternatif dan sebagai bahan baku pada perusahaan makanan. Nah, yang selanjutnya yaitu pendekatan komoditas, yaitu melihat dari kondisi permintaan dan penawaran. Di desa Sumber Brantas, produksi di tiap tahunnya itu selalu meningkat. Akan tetapi di desa Sumber Brantas sendiri ini untuk memenuhi permintaan di pasar itu masih rendah. Karena apa? Petani sendiri ini dalam segi penawaran harga masih rendah, terutama pada penentuan harga untuk komoditas kentang tersebut. Nah, untuk di jurnal kedua ini, yaitu di Kecamatan Naman Teran, produksi di tiap tahunnya ini terus meningkat. Akan tetapi pada tahun 2015 hingga 2017 ini mengalami penurunan. Nah, sehingga pada komoditas kentang ini memiliki permintaan yang tinggi. Akan tetapi penawarannya itu masih rendah karena sama-sama petani ini tidak bisa untuk menentukan harga pasaran. Untuk selanjutnya yaitu pendekatan kelembagaan. Pada jurnal 1, pendekatan kelembagaan pada komoditas kentang ini itu terdapat kelembagaan, akan tetapi itu tidak ada sebuah kayak organisasinya. Tetapi untuk memperlancar pendistribusian komoditas kentang ini, nah, di antara dua lembaga ini harus ada kesepakatan terlebih dahulu untuk membantu tersalurnya komoditas ini dari petani ke konsumen akhir. Nah, untuk jurnal kedua, untuk pendekatan kelembagaan pada komoditas kentang di Kecamatan Naman Teran ini dilihat dari pendistribusian kentang ini dilakukan oleh lembaga pertanian melalui pedagang pengumpul dan pedagang pengecer. Untuk selanjutnya pendekatan fungsional. Nah, pada pendekatan fungsional ini yang pertama fungsi pertukaran. Nah, di jurnal 1 ini di desa Sumber Brantas ini yang melakukan proses penjualan komoditas kentang itu hanya petani saja. Untuk yang pertukaran yang lain termasuk fungsi pembelian yaitu terjadi pada responden pedagang atau lembaga pedagang lain. Untuk jurnal yang kedua yaitu di Kecamatan Naman Teran itu melakukan proses penjualan dan pembelian komoditas kentang itu petani menjual ke pengepul dan pengepul menjualnya kembali pada pengecer. Jadi untuk fungsi pertukaran yang terjadi pada penjualan yaitu di petani, pengepul, dan pengecer. Pendekatan fungsional berdasarkan fungsi fisik. Di jurnal 1, di desa Sumber Brantas, fungsi fisik dilakukan oleh seluruh pedagang, yaitu pada fungsi fisik sortasi dan pengangkutan atau transportasi. Nah, untuk sedangkan fungsi fisik untuk penyimpanan ini dilakukan oleh lembaga pengecer. Untuk fungsi fisik pengemasan dilakukan oleh seluruh responden pedagang atau lembaga pedagang kecuali pedagang besar. Selanjutnya pada jurnal kedua di Kecamatan Naman Teran, fungsi fisik ini dilakukan pada petani yaitu fungsi fisik pengemasan, yang mana setelah dipanen kentang tersebut dimasukkan ke dalam karung. Untuk yang fungsi fisik yang kedua dilakukan oleh pedagang pengepul yaitu melalui pengangkutan ke pedagang pengecer setelah melakukan pembelian ke petani. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi fisik yang dilakukan oleh pedagang pengecer, yaitu
pengangkutan dan pengemasan. Nah, pengangkutan sendiri ini dilakukan ketika setelah pembelian dari pedagang pengepul, dan untuk pengemasan ini dilakukan untuk penjualan ke konsumen akhir. Selanjutnya yaitu pendekatan fungsional, fungsi fasilitas. Nah, fungsi fasilitas ini terbukti pada resiko yang diperoleh pada petani dan tiap lembaganya. Nah, disebabkan oleh faktor ini penentuan harga dan akibatnya keuangan yang diterima tidak stabil. Nah, ini terjadi karena pada petani dan pengepul dan pengecer atau lembaga pemasaran yang lainnya ini, untuk alat komunikasinya itu masih tradisional dan belum canggih. Nah, selanjutnya ini pendekatan SCP, struktur pasar berdasarkan karakteristik. Nomor 1, tingkat konsentrasi penjual dan pembeli. Nah, pada tingkat konsentrasi penjual dan pembeli ini setiap tahunnya itu meningkat. Nah, apalagi pada setiap lembaganya itu setiap hari itu meningkat. Karena apa? Komoditas kentang ini termasuk salah satu bahan baku di industri makanan. Jadi permintaan di pasaran itu sangat tinggi untuk pembeliannya itu. Pendekatan SGP, struktur pasar berdasarkan karakteristik tingkat diferensiasi produk. Nah, di sini struktur pasar kentang di Desa Sumber Brantas ini baik berdasarkan ukuran, kualitas, varietas kentang ini belum ada diferensiasi, yang mana pada tingkat diferensiasi produk kentang ini masih terlihat dari segi nilai tambah yang dihasilkan tiap lembaga pemasaran kentang. Nah, berdasarkan tingkat diferensiasi produk dapat disimpulkan bahwa struktur pasar yaitu pasar oligopoli, di mana kentang ini dipasarkan merupakan produk homogen. Nah, selanjutnya yaitu nomor 3, baris to entry. Pada jurnal 1, di Desa Sumber Brantas tidak terdapat halangan untuk pelaku pasar yang lain ini masuk ke pemasaran kentang di Desa Sumber Brantas. Nah, akan tetapi meskipun tidak terlalu mengikat, nah pelaku pasar ini maksudnya pelaku pasar ini secara bebas untuk masuk pasar ini harus menyesuaikan kondisinya yang ada di pasar tersebut. Pada jurnal kedua ini di Kecamatan Namanteran, hambatan masuk pasar dikatakan tinggi. Hal tersebut dapat menjadi penghalang masuknya penghambat untuk masuknya pedagang pengumpul baru ini ke dalam pemasaran kentang. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan karakteristik tingkat pengetahuan pasar. Di jurnal 1, pengetahuan pasar yang dimiliki petani ini masih rendah, khususnya pengetahuan pada informasi harga kentang. Nah, petani ini masih mengandalkan informasi dari lembaga petaninya, lembaga pemasarannya yang lain, sehingga petani ini memiliki daya tawar rendah dan sebagai price taker. Begitu pula pada jurnal kedua, ini sama seperti di jurnal 1, sama-sama. Nah, sekarang pendekatan SGP, struktur pasar berdasarkan perhitungan analisis. Nah, di market share ini, rumus market share sendiri MSI sama dengan SI per S-tot atau S total dikalikan 100, di mana MSI ini yaitu pangsa pasar petani atau I dalam bentuk persen, SI sendiri yaitu penjualan petani I dalam bentuk rupiah, dan S-tot ini penjualan total seluruh perusahaan dalam bentuk rupiah. Market share pada petani. Di sini pada petani market share-nya yaitu sebesar 25,29%. Nah, di sini termasuk kriteria persaingan pasar monopolistik. Nah, di market share petani ini berarti di Desa Sumber Brantas terdapat persaingan
dari 38 petani ini untuk masuk ke pasar komoditas kentang. Atau berarti terdapat persaingan dari 38 petani pada desa Sumber Berantas. Ini juga terdapat banyak pesaingnya, termasuk pada komoditas kentang. Yang selanjutnya yaitu market share pada lembaga. Nah, di sini ini market share pada lembaga ini ada 4 lembaga, yaitu lembaga pada tengkulak, pedagang pengumpul, pedagang besar, dan pedagang pengecer. Ini kita lihat di market share-nya. Nah, di tabel ini ternyata market share-nya ini termasuk kriteria pasar persaingan pasar oligopoli ketat, yang mana pada lembaga pemasaran komoditas kentang ini ketika memiliki kriteria pasar oligopoli ketat, berarti pada semuanya lembaga pemasaran kentang ini di Desa Sumber Berantas tergolong sedikit. Nah, sedangkan pembelian di pasar itu banyak. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan perhitungan analisis CR4 atau rasio konsentrasi. Nah, di sini itu tujuannya untuk mengetahui derajat konsentrasi 4 pembeli terbesar dari suatu wilayah pasar. Nah, rumus CR4 sendiri yaitu KR1 ditambah KR2 ditambah KR3 tambah KR4 per KR total dikali 100%. KR total ini termasuk konsentrasi rasio pada market share. Sekarang CR4 pada lembaga. Di analisis ini, pada analisis perhitungan CR4 di lembaga diketahui ada 4 lembaga, yaitu pada lembaga tengkulak dan lembaga pedagang pengepul. Ini dalam perhitungan CR4 ini termasuk pada kriteria pasar persaingan monopoli, yang mana dapat dilihat pada tengkulak CR4-nya itu sebesar 89,58%. Sedangkan pada pedagang pengumpul ini CR4-nya ini sebesar 89,80%. Nah, untuk lembaga pedagang besar dan pedagang pengecer, CR4-nya ini termasuk kriteria pasar oligopoli ketat, yang mana pada pedagang besar ini CR4-nya terbukti sebesar 80% dan untuk pedagang pengecer CR4-nya sebesar 75,12%. Sekarang pendekatan SCP struktur pasar berdasarkan perhitungan analisis IHH, indeks Hirschman-Hirschfeld. Alat analisis ini bertujuan untuk mengetahui derajat konsentrasi pembeli dari suatu wilayah, sehingga bisa diketahui secara umum gambaran kekuatan posisi tawar-menawar petani sebagai pedagang. Rumus IHH sendiri yaitu sama dengan KR1 dikuadratkan atau KR1 kuadrat ditambah KR2 kuadrat ditambah KR3 kuadrat titik-titik ditambah KRN kuadrat. Nah, N di sini yaitu jumlah pedagang yang ada pada suatu wilayah besar. Maksudnya suatu wilayah pasar kentang. Untuk KR ini yaitu pangsa pembelian komoditi dari pedagang ke I sama dengan I1, 2, 3 dan selanjutnya sampai N. Seperti itu. Nah, inilah tabel IHH pada petani. Kita lihat di petani IHH-nya sebesar 0,02 termasuk pasar
termasuk kriteria pasar oligopoli. Nah, di mana di sini nih IHH pada petani sedikitnya penjual dan dampaknya bisa untuk mempengaruhi harganya. Untuk yang selanjutnya yaitu IHH pada lembaga. Nah, di sini kita lihat pada IHH tengkulak sebesar 0,21 dengan kriteria pasar oligopoli. Pedagang pengumpul di IHH yaitu sebesar 0,22 termasuk kriteria pasar oligopoli. Nah, untuk pedagang besar di sini IHH-nya itu 0,17 termasuk kriteria pasar oligopoli. Nah, untuk yang terakhir pedagang pengecer yaitu di IHH-nya sebesar 0,16 juga termasuk pasar oligopoli. Jadi keempat ini dalam perhitungan IHH-nya ini memiliki persaingan pasar oligopoli, sehingga di mana pemasaran ini di mana pada pemasaran terdapat sedikit penjual. Bisa dilihat pada jumlah pedagang ini. Nah, maka dengan sedikitnya jumlah pedagang ini akan mempengaruhi harga tawar pada tingkat konsumennya. Nah, untuk selanjutnya yaitu pendekatan SJP berdasarkan perhitungan IR. Nah, di sini IR sendiri itu alat analisis untuk mengetahui tingkat konsentrasi lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran suatu komoditi. Nah, di sini rumus IR ini R sama dengan 1 per dalam kurung 2 sigma N dibawahnya I sama dengan 1 I dikali SI tutup kurung dikurangi dikurangi 1, di mana R ini termasuk indeks Rosenbult, SI termasuk pangsa pasar market share lembaga pemasaran ke I 1 hingga N. Nah, IR pada petani di sini IR pada petani sebesar 0,04 termasuk kriteria pasar persaingan sempurna. Mengapa demikian? Karena pada 0,04 ini memperoleh nilai yang mendekati derajat minimum, sehingga kriteria pasarnya termasuk persaingan sempurna. Selanjutnya IR pada lembaga. Kita lihat IR pada lembaga ini, kita lihat semuanya IR-nya keempat ternyata termasuk kriteria pasar persaingan sempurna. Jadi pada IR petani dan IR lembaga ini termasuk dalam karakteristik pasar persaingan sempurna. Nah, untuk selanjutnya yaitu IG, koefisien indeks Gini. Nah, koefisien indeks Gini itu merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat ketimpangan dalam distribusi pangsa pasar atau market share di antar lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran suatu komoditi. Nah, nilai koefisien Gini ini pada dasarnya berkisar dari angka 0. Selanjutnya indeks koefisien Gini pada petani. Di sini koefisien Gininya termasuk pasar karakteristik pasar monopolistik. Sedangkan pada IG pada lembaga di sini kebanyakan
monopolistik. Nah, pada IG di lembaga pemasaran kentang ini, berdasarkan tabel ini, di 4 lembaga termasuk karakteristik pasar monopolistik. Untuk pendekatan SCP market conduct, yaitu nomor 1, lembaga pemasaran yang terlibat. Nah, pada jurnal saya ini dianalisis market conduct pada komoditas kentang di Desa Sumber Brantas. Ini tidak terdapat lembaga pemasaran. Untuk menyalurkannya sendiri, ini petani hanya membuat suatu perjanjian antara kedua lembaga tersebut hingga dapat menyalurkan komoditas kentang itu ke konsumen akhir. Sebenarnya ada kelembagaan, tapi tidak dalam bentuk organisasi. Untuk yang nomor kedua, pola saluran pemasaran. Nah, berhubung di lembaga pemasaran di Desa Sumber Brantas ini tidak ada untuk pengorganisasian kelembagaannya, jadi pada pola saluran pemasaran ini saya menggunakan jurnal pembanding yang ada di Kecamatan Namanteran Karo. Ini ada 2 pola saluran pemasaran, yaitu saluran pertama terjadi pada petani, dilanjut ke pedagang pengumpul, terus akhirnya sampai ke konsumen. Untuk yang saluran kedua ini dari petani ke pedagang pengumpul, dari pedagang pengumpul ke pedagang pengecer. Nah, dari pedagang pengecer ini langsung ke konsumen. Nah, untuk fungsi pemasaran pada masing-masing lembaga. Nah, di petani ini fungsi pemasaran fungsi pemasaran sendiri yang di alam petani itu yaitu pemanenan, pengemasan dalam karung, setelah itu dijual. Nah, dalam fungsi pertukaran petani ini sebagai penjual. Nah, fungsi penjualan ini di sini petani belum bisa menentukan harga komoditasnya, sehingga harga yang ditentukan itu berasal dari pedagang pengumpul, yaitu senilai 6.500 per kilo. Nah, untuk yang kedua, fungsi pemasaran pedagang pengumpul ini yaitu pembelian, pengangkutan, dan penjualan. Nah, dalam fungsi pertukaran, pedagang pengumpul ini sebagai pembeli, dan untuk pengangkutan ini menggunakan pick up dan truk. Nah, mengapa dalam pengangkutan ini menggunakan pick up dan truk? Karena di setiap pembelian kepada petani itu sebanyak 5-10 ton. Untuk yang ketiga yaitu fungsi pemasaran pedagang pengecer, yaitu fungsi pemasarannya sendiri itu terjadi pada pembelian, pengangkutan, pengemasan, dan penjualan. Untuk pembelian ini dari pembelian komoditas kentang ini dibeli kepada pedagang pengecer, dan untuk pedagang pengecer ini membeli kentangnya itu sebanyak 100 hingga 200 kg dengan harga 7.500 per kilo. Nah, cara pembayarnya sendiri ini secara kontan setelah pembelian, jadi tidak ada kata kredit. Nah, yang keempat yaitu kebijakan penentuan harga. Pada penentuan harga komoditas kentang ini di Desa Sumber Brantas, yaitu petani ini melalui informasi dari pedagang pengumpul, di mana informasi tersebut itu diperoleh dari pedagang yang ada di pasaran, sehingga petani itu hanya bisa untuk menerima informasi dari pedagang pengumpul. Nah, untuk sistem pembayaran
yaitu semuanya ini dilakukan secara kontan. Jadi setiap pembayaran ini dilakukan langsung ketika pembeli kepada petani. Begitu pula pedagang pengecer membeli komoditas ini ke pedagang pengumpul. Dan berdasarkan hasil perhitungan margin pemasaran di desa Brantas ini bisa disimpulkan bahwa total margin pemasaran tertinggi itu pada saluran 1, yaitu sebesar 5.380 per kilo. Sedangkan total margin pemasaran pada saluran kedua yaitu sebesar 4.400 per kilo. Dan untuk nilai total margin pada saluran pemasaran 3 merupakan total margin pemasaran terendah, yaitu 3.920 per kilo. Nah, untuk nilai total margin pada saluran pemasaran 4 yaitu sebesar 4.880 per kilo. Nah, pada saluran pemasaran 1 ini mengapa memiliki total margin tinggi? Nah, karena pada saluran pemasaran 1 ini merupakan saluran pemasaran kentang yang panjang. Maksudnya salurannya itu terlalu panjang. Nah, sebaliknya saluran pemasaran ketiga ini memiliki total margin pemasaran yang rendah dan merupakan saluran pemasaran terpendek. Nah, dalam pemasaran kentang di Desa Sumber Brantas ini menunjukkan bahwa semakin panjang saluran pemasaran, maka margin pemasaran juga semakin tinggi. Selain itu, dari perhitungan margin, maksudnya dari perhitungan margin pemasaran kentang ini bisa dilihat dari bagian margin yang diterima oleh masing-masing pedagang ini dalam setiap saluran pemasarannya. Nah, pada setiap saluran pemasaran, bagian margin pemasaran yang diterima oleh tengkulak merupakan bagian margin pemasaran paling rendah dibandingkan pedagang lainnya dalam setiap saluran pemasarannya itu. Nah, sebaliknya pada pengecer memperoleh bagian margin terbesar dari total margin pada setiap saluran pemasarannya. Hal ini dikarenakan pedagang pengecer ini melakukan fungsi pemasaran dengan total biaya yang efisien, sehingga dapat meningkatkan nilai jual komoditas, dan di bagian margin ini yang diterima oleh pengecer ini juga lebih besar dibandingkan pedagang lain. Market performance pada market share. Nah, di sini ada tabel perhitungan dari market share, itu perbandingan share harga pada masing-masing lembaga pemasaran pada saluran pemasaran. Nah, di sini perbandingan share harga menunjukkan bahwa saluran pemasaran ketiga petani kentang ini memperoleh share harga yang lebih tinggi, yaitu sebesar 71,84% dibandingkan dengan saluran pemasaran lain. Mengapa demikian? Karena di saluran pemasaran 3 ini merupakan saluran terpendek dibandingkan dengan saluran pemasaran yang lain. Nah, saluran pemasaran yang lebih pendek ini menunjukkan lembaga pemasaran yang terlibat lebih sedikit, sehingga share harganya ini yang diterima petani lebih tinggi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu pendekatan performance menurut pendekatan SCP. Yang ketiga yaitu market performance, yaitu integritas pasar. Nilai efisiensi terendah terdapat pada saluran pemasaran 1, yaitu sebesar 1,41 yang diperoleh dari perbandingan antara harga jual kentang oleh petani sebesar 9.500 per kilo dengan margin pemasaran 5.380 per kilo, dan total biaya pemasarannya yaitu 1.323,85 per kilo. Hal ini dikarenakan pada saluran pemasaran 1 merupakan saluran pemasaran terpanjang
dengan 5 lembaga pemasaran yang terlibat dalam pemasaran kentang di desa sumber berantas tersebut.